Selamat datang kembali. Anda pasti sering dengar kan kalau ikan itu sehat banget, bagus buat jantung, bikin otak encer katanya. Tapi nih ada sumber menarik yang Anda bagikan. Sebuah video diskusi kesehatan gitu, isinya wah lumayan bikin kaget, terutama buat Anda yang usianya mungkin udah di atas 60 tahun. Ternyata nggak semua ikan itu sama baiknya loh, apalagi di usia senja. Nah, kita mau coba bedah lebih dalam nih isi video itu. Fokusnya ke beberapa jenis ikan yang katanya bisa numpuk racun logam berat, merkuri contohnya. Masalahnya makin tua katanya sih, badan kita ini makin susah buat ngeluarin racun macam gitu. Jadi misi kita sekarang ya ini, nyaring informasi penting dari video itu, ikan apa aja sih yang perlu diwaspadai kata ahli di sana, terus kenapa? Oke, kita mulai ya. Iya, betul sekali. Ini poin yang penting banget. Sumber itu nunjukin gimana niat baik kita buat makan sehat, malah bisa jadi masalah kalau kurang teliti milihnya. Merkuri ini contohnya. Itu bisa ngerusak sistem saraf, fungsi jantung, pelan-pelan gitu pada lansia. Seringnya nggak kerasa di awal. Ditambah lagi, proses penuaan alami bikin kita ya lebih rentan lah sama efeknya. Oke. Jadi ikan pertama nih yang disebut risikonya tinggi, apa tuh? Sumber itu nyebut king mackerel. Kalau di sini mungkin kita kenalnya sebagai ikan tenggiri jenis tertentu, atau kadang ada yang bilang kembung besar. Nah, ini katanya kadar merkurinya tinggi banget. Di video itu bahkan disebut ada kaitan sama kasus gangguan memori, terus tremor gitu pada lansia. Dicontohin kasus Pak Slamet di video itu. Wah, cukup bikin khawatir ya. Wah, iya bener, gangguan memori kan jadi salah satu ketakutan utama ya kalau usia udah lanjut. Terus apalagi ikan yang disorot? Ada lagi namanya tilefish. Mungkin namanya agak asing ya buat kita di sini, tapi ikan ini juga disebut-sebut punya kadar merkuri yang tinggi banget. Bahkan mungkin bisa lebih tinggi dari king mackerel tadi. Sumbernya itu menghubungin ikan ini sama gejala yang mirip demensia. Kayak jadi bingung, hilang keseimbangan, gitu. Mereka kasih contoh kasus Ibu Surti yang katanya jadi sering linglung setelah, mungkin nggak sadar ya, sering makan ikan ini pas jajan di luar gitu. Jadi efeknya bisa sampai ke fungsi kognitif sehari-hari ya, bukan cuma soal merkuri aja. Terus kalau ikan predator besar lain gimana? Kan banyak tuh. Betul sekali. Yang ketiga disebut itu swordfish atau ikan pedang. Nah, dia kan predator puncak ya di laut dalam, jadi dia makan banyak ikan lain. Akhirnya, merkuri dari mangsanya itu numpuk di badan dia. Video itu juga nekenin, merkuri ini tuh nggak hilang loh, meskipun udah dimasak. Nah, ini dikaitkan sama resiko gangguan koordinasi, memori, bahkan sampai masalah jantung. Kasus Pak Gunawan di video itu jadi contohnya. Yang niatnya makan sehat, malah jadi ada gangguan gara-gara ikan ini. Jadi posisi ikan di rantai makanan ngaruh banget ya ternyata. Nah, saya lihat tuna juga disebut nih. Padahal kan tuna populer banget ya, di mana-mana ada. Nah, ini dia nih. Sumbernya itu spesifik nyebut big eye tuna atau tuna mata besar. Terutama, ini catatannya, kalau dimakan mentah, kayak di sushi gitu. Risikonya jadi double buat lansia. Pertama, jelas merkuri tinggi yang bisa ganggu otak dan jantung. Kedua, kalau mentah, ada potensi bakteri atau parasit. Ini bisa jadi masalah serius buat sistem imun yang, ya mungkin udah nggak sekuat dulu kan. Kasus Ibu Marni di video itu contohnya. Konsumsi sushi tuna ini katanya berhubungan sama penurunan daya tahan tubuh sama masalah pencernaan dia. Oke, jadi nggak cuma merkuri ya, tapi cara penyajiannya juga penting. Mentah atau masak itu beda efeknya. Nah, satu lagi nih yang lumayan bikin saya kaget pas baca catatan Anda dari sumber itu, salmon. Bukannya salmon itu justru dianjurkan banget ya, katanya bagus. Ya buat mencegah penyakit kan di tempat ternaknya yang padat gitu. Terus kadang dikasih pewarna buatan biar dagingnya kelihatan oranye bagus. Yang lebih serius lagi, pakannya itu loh bisa terkontaminasi polutan industri kayak PCB atau dioksin. Itu numpuknya di lemak ikan. Ini semua katanya bisa memperburuk peradangan di tubuh, terus membebani jantung sama melemahkan sistem imun. Kasus Ibu Tini di video itu jadi contoh. Dia merasa gampang capek, nyeri sendi setelah rutin makan salmon ternak. Wah, kompleks juga ya ternyata. Jadi kesimpulannya gimana nih? Apa kita jadi mesti takut makan ikan sama sekali dong? Justru nggak gitu. Video itu tetap kok bilang ikan itu penting. Kuncinya, dan ini diulang-ulang terus di sana, itu memilih dengan cerdas. Ini kan menarik ya, gimana satu keputusan kecil aja pas di pasar atau di restoran milih jenis ikan apa, itu bisa ngaruh besar ke kesehatan jangka panjang kita.
Terutama ya itu tadi, fungsi otak sama kemandirian kita pas sudah usia senja. Oke, jadi nggak perlu stop makan ikan ya. Nah, ada nggak rekomendasi ikan yang lebih aman menurut sumber video itu? Ada. Sumber tersebut nyaranin alternatif yang umumnya lebih rendah merkuri atau resikonya lebih kecil lah. Contohnya nih, ikan-ikan kecil kayak sarden. Kan ukurannya kecil, hidupnya juga nggak lama, jadi nggak sempat numpuk banyak merkuri. Terus salmon liar. Nah, ini penting nih, pastiin labelnya jelas ya, wild caught, bukan farmed. Jangan sampai salah. Ikan kayak cod atau haddock juga disebut aman. Ada lagi ikan trout pelangi atau polok putih. Nah, kalau tuna gimana? Pilih yang kalengan aja, jenisnya light atau skipjack. Itu pun sebaiknya dimasak, dan ya konsumsinya dibatasi aja, jangan sering-sering. Konsumen yang lebih kritis, lebih tahu apa yang masuk ke badan kita. Nanya jenis ikannya pas beli, atau baca label benar-benar kalau beli yang kemasan. Ternyata tampilan ikan yang cantik atau harga mahal itu belum tentu jaminan lebih sehat ya, kayak kasus salmon ternak tadi. Tepat sekali. Dan ini mungkin, ya, bisa memunculkan satu pemikiran lagi nih buat Anda renungkan. Video ini kan fokusnya ke ikan, tapi gimana ya dengan makanan lain yang kita anggap sehat? Seberapa dalam sih kita sebenarnya perlu tahu asal-usulnya, jenis spesifiknya, dari apa yang kita makan? Apalagi pas tubuh kita berubah seiring usia, jadi lebih sensitif mungkin. Nah itu sesuatu buat direnungkan lebih lanjut mungkin ya.